Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Pada kesempatan ini kita akan mengulas lagi-lagi tentang Napoleon Bonaparte, seorang eh, tahanan di Mabes Polri yang saat ini lagi cukup kontroversial karena kemarin menyampaikan surat terbuka tentang alasannya melakukan sesuatu yang membuat tahanan lainnya yaitu MKC rada babak belur. Sedangkan ini adalah surat keduanya yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dan sudah disiarkan tadi siang pada hari ini yaitu 6 Oktober 2021. Mari kita simak sama-sama seperti apa suratnya, apa yang diungkapkan oleh Napoleon Bonaparte di hari ini. Oke, seperti yang dirilis oleh CNN pada Rabu siang, 6 Oktober 2021 pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. CNN Indonesia, terdakwa kasus penghapus nama Joko S. Chandra dari daftar pencarian orang atau Red Notice di jaringan Interpol, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte menulis surat terbuka terkait lanjutan perkara yang menjeratnya. Ya, jadi ini surat terbuka terkait dengan kasus yang menjeratnya ya. Dalam surat tersebut, Napoleon yang menyebut dirinya Napo Batara mengungkapkan kesalahan lewat surat tersebut. Ya, surat terbuka yang dibuat ya. Napoleon mengaku selama ini sudah mengalah dan diam karena seragam institusi yang ia kenakan dan terpaksa menerima nasib yang sudah ditentukan. Ya, ini institusi yang dimaksud dalam apa? Yang dikenakan, yang beliau kenakan seragamnya adalah institusi kepolisian. Kita nggak pernah tahu seperti apa persisnya, yang jelas dengan menyebut institusi yang ia kenakan, seragam institusi yang ia kenakan, ini tentu tertuju pada kepolisian. Karena beliau adalah Irjen Pol. Ya. Kemudian selanjutnya ini dikutip ya, kutipan surat dari surat terbuka. Sebenarnya selama ini saya sudah mengalah dalam diam karena terbelenggu oleh seragamku untuk tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka tentukan. Ya, tulis Napoleon dalam surat terbuka itu yang dikutip pada Rabu 6 Oktober. Ya, mereka di sini juga tidak disebutkan ya, mereka ini siapa. Tetapi melihat menyimak apa yang disampaikan sepertinya tertuju pada entah itu institusi atau entah tertuju pada orang tertentu yang tentu berpengaruh ya. Pengacara Napoleon, Ahmad Yani, telah membenarkan mengenai surat dan isinya tersebut. Menurut Yani, surat itu ditulis oleh Napoleon untuk membuktikan kliennya tidak bersalah dalam kasus dugaan menerima suap dari Joko Chandra. Ya, ini yang disampaikan oleh pengacaranya atau kuasa hukum Napoleon Bonaparte yaitu Ahmad Yani. Oke, kita lanjut. Menurut Yani, dugaan uang yang diterima Napoleon selama ini termasuk yang diungkap dalam fakta persidangan adalah hanya berdasarkan hanya berdasarkan penuturan satu pihak yakni Tommy Sumardi. Sedangkan kata Yani, kliennya tak dibenarkan untuk membuka rekaman yang menjadi fakta lain. Nah, ini menarik di sini ya. Kata Yani, kata kuasa hukum Napoleon, bahwa kliennya tak diperkenankan. Oh ya,
tak diperkenankan ya, tak diperkenankan untuk membuka rekaman yang menjadi fakta lain. Nah, artinya ada fakta lain dalam rekaman yang tidak terungkap di pengadilan ya. Belakangan, karena polemik ini, Yani telah ditunjuk sebagai menjadi kuasa hukum Napoleon dalam laporan ke Komisi Yudisial atau KY ya, Komisi Yudisial. Kepada lembaga pengawas independen itu, Napoleon melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tak memperkenankan dirinya membuka rekaman kasus dirinya. Oh iya, dari sini kita mendapat informasi bahwa ada rekaman tapi tidak dibuka ya, tidak diperkenalkan dibuka di pengadilan ya. Dalam hal ini menyidangkan kasusnya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, kita lanjut. Ini tanda petik lagi ya. Ya, dia akan menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Yang Napoleon itu hanya menyatakan terima uang. Hanya berdasarkan pernyataan Tommy Sumardi. Tidak didukung oleh saksi lain. Kata Yani menjelaskan surat Napoleon. Ya. Kemudian, lewat surat yang ditulis, kata Yani, Napoleon hendak mengungkap beberapa aktor baru dalam kasusnya. Wow, aktor dalam kasusnya terbaru yang disebutkan ya. Di bundelan surat itu, kata dia, terdapat isi percakapan yang ditranskrip dari rekaman antara Napoleon dengan beberapa terdakwa lain, yakni Brigjen Polisi Prasetyo Utama termasuk Tommy. Oh, ini ada transkrip ya dari rekaman yang dimaksud ya. Rekaman yang tidak tersampaikan di pengadilan. Yang tidak diperkenalkan oleh majelis hakim ya. Yani belum memperkenankan cnnindonesia.com mengetahui isi transkrip dari rekaman tersebut. Namun, ia membenarkan rekaman percakapan itu mengungkap peran baru seseorang dari institusi kepolisian. Oke. Ada orang baru dalam rekaman itu. Tommy S menyatakan bahwa ini dalam rangka untuk melindungi orang untuk jabatan. Oke. Ya, di institusi kepolisian. Sebagai informasi dalam kasus ini, Napoleon mengajukan kasasi atau vonis 4 tahun penjara dirinya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menjadi tersangka bersama mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo dan pengusaha Tommy Sumardi. Ya. Jadi di sini di CNN pada siang ini hanya menyampaikan tentang ada surat terbuka dari Napoleon Bonaparte, tapi poin-poinnya belum disampaikan. Nah, sahabat, untuk poin-poin seperti apa surat terbuka yang disampaikan Napoleon Bonaparte lewat kuasa hukumnya Ahmad Yani, kita bisa baca di media jpnn.com yang disiarkan pada sore ya, Rabu sore tanggal 6 Oktober 2021 pukul 16:22 waktu Indonesia Barat. Isi lengkap surat terbuka kedua Irjen Napoleon hari ini, aku berteriak, yaitu intinya aku berteriak. Nah, penasaran kita apa sih yang diteriakkan oleh beliau ini? Oke. jpnn.com Jakarta, Irjen Napoleon Bonaparte telah membuat surat terbuka untuk kedua kalinya. Ya, ini kedua kalinya, karena yang pertama terkait dengan kasus penganiayaan terhadap si KC, sedangkan yang kedua terkait kasus yang menimpa dirinya. Hingga beliau ditahan di rumah rutan Bareskrim. Kali ini dia menulis surat terbuka setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad KC.
Oke, sahabat, kita lihat. Sebelumnya, Irjen Napoleon juga menulis surat terbuka ketika baru dilaporkan ke Bares Krim Polri oleh tersangka kasus penistaan agama. Yang dimaksud adalah KC ya. Oke. Pada surat terbuka yang kedua ini, ex-Kadif Ubinter Polri Irjen Napoleon mengaku mengalah karena terbelenggu seragam. Ya, ini makin misterius ini ya. Nah, ini makin harap-harap cemas ini. Baik. Sebenarnya selama ini saya sudah mengalah dan diam karena terbelenggu seragamku untuk tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka tentukan. Tulis Napoleon dalam suratnya Rabu 6 Oktober. Ya, di sini kita cukup apa? Ya, ini mengagetkan ya. Ini disebutkan di sini karena terbelenggu seragamku untuk tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka lakukan. Mereka ini siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pasti ada entah itu institusi atau pribadi tertentu yang menurut kita berpengaruh, makanya tidak disebutkan secara gamblang di sini. Ya, kita harapkan nanti ada proses berikutnya yang mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Sahabat, ini poin-poin yang disampaikan dalam surat terbuka Napoleon. Ya, total ada 4 poin penting yang disampaikan Napoleon dalam surat terbukanya, yakni yang pertama, hari ini aku berteriak, aku bukan koruptor, seperti yang dibilang pengadilan sesat itu. Wow, pengadilan pengadilan apa? Negeri di Jakarta Pusat ya. Disebut pengadilan sesat mungkin karena ada fakta yang tidak terungkap, yang rekaman tadi yang ada transkripnya tadi ya. Sehingga dianggap oleh pengadilan sesat oleh Napoleon. Terus yang kedua, hari ini aku tunjukkan kepadamu bukti nyata itu, yaitu pengakuan orang yang diperalat untuk menzalimiku demi menutup aib mereka. Lagi-lagi di sini, ya, pengakuan orang yang diperalat dan untuk menzalimiku demi menutup aib mereka. Mereka ini entah itu siapa ya, Mr. X atau lembaga X, wallahu alam ya. Yang jelas di sini ada pihak yang di luar dirinya ya. Terus yang ketiga, namun tirani ini memang tak mengenal batas. Bahkan telah berani melecehkan akidahku melalui mulut-mulut kotor itu. Wah, ini misterius banget. Tetapi tentu ini kalau kita baca redaksinya, kata-kata ekspresi luapan emosi Napoleon nampaknya ini luar biasa ya, dalam tanda petik. Ya, ini ungkapan cukup menguras emosi tentu saja untuk bisa menyampaikan ini. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Ya, poin keempat, ini saatnya untuk bangkit ya. Ini saatnya untuk bangkit, menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, apapun resikonya. Masya Allah. Ini seperti yang dalam doa kita yang sering kita baca ya. Allahumma inni arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna jatinabah. Ya. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak untuk aku ikuti, aku laksanakan, sedangkan tunjukkan yang batil itu adalah batil, agar aku bisa mengenali, menghindarinya, tidak melakukannya itu ya. Surat itu langsung ditandatangani Irjen Napoleon Bonaparte dan dibenarkan oleh kuasa hukumnya ya, Ahmad Yani ya. Sebenarnya Irjen Napoleon Bonaparte telah dilaporkan Muhammad Kece ke Bareskrim Polri atas dugaan tindakan penganiayaan. Ya, ini sudah sempat menjadi viral beberapa hari sebelumnya ya. Napoleon pun buka suara terkait tindakan yang dilakukannya itu. Ya, dia masuk adalah terhadap penganiayaan si Kece ya. Hal ini disampaikan melalui surat terbuka yang dibuatnya sendiri dan dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Gunawan Raka. Dalam surat terbuka yang pertama, diketahui motif utama
melakukan penganiayaan terhadap Kece, Irjen Napoleon sebagai seorang muslim tak terima agamanya dihina oleh Muhammad Kece. Siapa saja bisa menghina saya, tetapi tidak kepada Allahku, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan akidah Islamku. Karena saya bersumpah melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, kata Napoleon. Ya, ini surat yang pertama ya, surat terbuka pertama terkait dengan tindakannya menganiaya si Kece sesama tahanan tentu saja ya. Dan orang bertanya-tanya apa sih yang menjadi dasar kenapa dia harus melakukan itu, ternyata kemudian dia membuat surat terbuka apa yang menjadi alasannya dia melakukannya. Baik sahabat, surat terbuka yang kedua ini tentu sangat berbeda dengan yang disampaikan pertama, karena ini sepertinya ada misteri yang belum terungkap di pengadilan negeri yang menyidangkan kasus dirinya yang pertama terkait dengan rekaman yang disebut tadi ya, namun sudah mulai ditranskrip dan itu akan disampaikan melalui entah ke depan nanti disampaikan secara terbuka apa isi rekamannya, atau mungkin ada proses hukum yang akan membuka itu dan apa yang terjadi, siapa yang dimaksud dengan istilah mereka tadi. Nah, pastinya ini akan membuat kita menunggu apa yang akan terjadi di berikutnya. Apakah memang benar dia ini benar-benar bersalah atau memang dalam tanda petik dikorbankan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kita berharap ke depan ini semuanya akan terungkap secara gamblang dan sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman publik menilai kasus ini. Ya, itu harapan kita semua sebagai rakyat jelata, berharap ke depan kasus ini terang benderang. Kalau memang si Napoleon Bonaparte ini bersalah, ya dia harus dihukum mengikuti sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Keputusan atau vonis pengadilan yang sifatnya memiliki kekuatan hukum tetap harus dia ikuti. Tetapi tentu harus fair bahwa dia memang betul-betul melakukan itu. Bukan karena ada hal tertentu yang membuat dia menjadi dijebloskan ke penjara untuk melindungi atau menutupi pihak atau oknum tertentu. Nah, kita harapkan ke depan semuanya jadi terang benderang dan keadilan di negeri ini tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Itu tentu harapan kita semua. Yang bersalah yang dihukum, yang tidak bersalah tentu harus dilepaskan, harus dibebaskan. Itu harapan kita supaya pengadilan di negeri ini betul-betul tempat menjadi kita semua mendapatkan keadilan. Ya, kalau tidak ada keadilan kepada siapa lagi kita melihat penegakan hukum di negeri ini sebagai panglima yang sangat berwibawa. Sahabat, itu saja yang bisa kita ulas pada kesempatan ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video berikutnya ada informasi-informasi yang lebih mencerahkan lagi. Demikian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.